Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari kita sama-sama datang sama Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa, terima kasih. Engkaulah pujian kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah keselamatan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang mengajar kami setiap saat, setiap hari. Engkau tidak pernah bosan mendidik kami. Kami mau selalu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bersama-sama, kami mau menyembah, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati biar semuanya merema dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percayanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan, amin, kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Ikaramaya ralala makana maya ranana masananamu. Haleluya, kami sembahkan, kami tinggikan namamu. Engkau yang layak kami puja, Kau yang layak kami sembah, Yesus. Oh, ya ralabakaraba ya ralalala. Hanya bagi namamu, hanya bagimu segala pujian kami berikan ya Tuhan. Engkau pengharapan kami, Engkau Tuhan yang berkuasa. Biar mulut kami penuh dengan pujian kepadamu Tuhan. Biar mulut dan hati kami meninggikan Engkau hanya bagimu Yesus, Allah yang berkuasa. Engkau Tuhan kami sembah, kami puji Yesus. Haleluya, haleluya. Ikarabaya ralalabaya nanana masandara maya ralalamu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik. Biar mengalir kasih-Mu bagi kami, mengalir kasih-Mu bagi kami Tuhan. Oh haleluya. Ikarabaya ralalabaya ralalabaya ralalabaya. Iya ralalabaya ralalabaya. Thank you Lord. Ikarabaya ralalabaya. Ikaralabaya ralalabaya ralalabaya. Oh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
sediakan berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami datang di hadirat-Mu pada saat ini. Kami mau meninggikan Engkau. Kami juga mau mendengar akan firman-Mu. Tuhan, urapi kami, Tuhan berkati kami. Tutup bungkus, jauhkan dari yang jahat. Setiap pekerjaan setan kami tolak dalam nama Yesus. Kami klaim tidak satupun firman yang dapat setan ambil, dan hati kami menjadi tanah yang subur, sebab ada Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari kita membuka firman kita, firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Kita lihat Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Di sana dikatakan, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan hujan musim semi. Pada waktu itu ya, seperti itu iklim di sana. Kamu juga harus bersabar, ayat yang ke-8, dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Katakan amin. Ya, kita melihat Bapak Ibu Saudara, firman ini ditulis itu untuk kita semua. Karena apa? Kita di zamannya ini.
Ya, kita melihat tanda-tanda semakin nyata, hujan akhir telah tiba, tanda-tanda sudah semakin nyata. Oleh sebab itu, kita perlu dekat dengan Tuhan. Di sini dikatakan kamu harus bersabar dan meneguhkan hatimu, ya. Nah, apa artinya ayat yang ke-8 ini? Artinya kita harus punya usaha dari diri kita. Jangan sampai kita menunggu orang lain untuk menyentuh hati kita. Kita menunggu orang lain untuk berdoa bagi kita. Tidak. Kita harus punya usaha ke arah ke sana. Ya, di sini dan harus meneguhkan hatimu. Artinya apa? Tolong dirimu sendiri, teguhkan hatimu. Jangan sampai lemah hatimu. Jangan hanya melihat keadaan sekitar. Ketika kita bersabar, itu artinya kita sedang melatih jiwa kita, roh kita, supaya kita menjadi manusia yang kuat di dalam Tuhan. Ayat yang ke-9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, ayat yang ke-10, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ya, saya mau kasih tahu, para nabi itu juga dulunya ditolak oleh bangsa sendiri. Bukan hanya Yesus yang ditolak oleh bangsa Yahudi, tetapi juga para nabi yang berbicara demi firman itu juga ditolak, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saya yakin dan percaya Tuhan sangat menyayangi Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan sangat ingin memberikan berkatnya bahkan buat setiap Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena belas kasihannya begitu besar. Ya. Saya mau bilang kita bernapas itu berkat loh. Kita bernapas itu berkat. Ya. Oleh sebab itu bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau kita ini masih bisa bernapas dengan lega. Bersyukur. Ada sakit-sakit ya, encok dikit nggak apa-apa ya. Ya kadang-kadang lehernya tegang, ya enggak apa-apa lah. Yang penting Bapak Ibu Saudara masih kuat bertahan, masih sehat, masih mampu beraktivitas, harusnya banyak bersyukur. Amin. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Ya. Bersabar dalam penderitaan. Rasul Yakobus menuliskan kepada umat-umat Tuhan supaya bersabar dalam penderitaan. Firman Allah ya ketika Yesus berkata, kamu akan menderita. Jadi ikut Tuhan itu memang menderita. Betul kita diberkati, tetapi jangan lupa tentang penderitaan. Penderitaan itu kita akan alami ketika kita ikut Tuhan. Karena apa? Kita ini harus berubah. Ya, dari sifat karakter yang buruk harus berubah. Nah, pinginnya kan kalau orang jahat sama kita, kita balas. Tetapi Tuhan bilang gak boleh balas jahat dengan jahat. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Walaupun kita sudah berbuat baik, bahkan berbuat kebenaran, masih ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Masih ada orang-orang yang memfitnah kita. Ya memang ironisnya kehidupan ya begitu. Kita ini sudah melakukan yang benar, sudah melakukan ini itu, tapi masih aja diprotes. Masih aja tidak disukai. Ya namanya kehidupan memang begitu. Kita nggak boleh skeptis soal penderitaan. Kita nggak boleh begitu. Orang Kristen itu adalah orang yang tahan uji.
Itu orang Kristen sejati, pengikut Yesus sejati. Pasti kita akan diuji. Namanya diuji yang tidak enak, dibakar dengan api. Enak gak? Aduh rasanya, Pak, ya, rasanya itu, aduh pingin balas. Aduh rasanya itu, pingin tak gapok aja mukanya itu, ya. Wah, secara kedagingan gampang. Tetapi Tuhan berkata, jangan. Malah kamu harus datang, kamu harus bicara dengan dia. Waduh, nggak mudah ini ya. Orang yang sudah mengkhianati, ya kan? Kita harus tetap baik, ya. Ya enggak apa-apa, memang begitu. Menderita rasanya, sakit rasanya. Tetapi ketika kita taat, kita akan melihat, oh ternyata kasih Kristus itu begitu indah. Ya, kasih Kristus itu begitu mulia. Wah, kedagingan kita mulai kita kendalikan, kurangi, bahkan nanti kita matikan. Katakan amin. Ya, saya tidak mau, ya kan, berkompromi dengan kedagingan. Kalau memang itu salah, ya memang salah. Jangan sampai kita bilang, nggak apa-apa, ya Tuhan pasti mengampuni. Ya tahu Tuhan mengampuni, tapi kita tidak boleh mengajarkan yang salah, Bapak Ibu Saudara, ya. Oleh sebab itu, kalau kita ini jadi orang Kristen yang ekstrim, nggak apa-apa. Ya di atas ya, tidak di atas tidak, udah titik. Kalau Tuhan bilang tidak boleh, tetap tidak boleh. Amin. Kalau Tuhan bilang boleh, ya boleh. Ya. Nah, di sini Rasul Yakobus berkata, kedatangan Tuhan itu sampai bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-7. Saya ulangi lagi dalam ayat yang ke-8. Memang kita ini harus belajar untuk sabar dan harus meneguhkan hati. Ingat, kita harus berusaha ke arah ke sana. Jangan sampai kita menunggu-nunggu saja. Kita harus punya usaha. Ya, untuk apa? Teguhkan hatimu. Tolong dirimu sendiri. Jangan sampai kita ini hanya mengandalkan manusia saja. Tidak. Kita harus arah ke sana. Orang-orang yang dewasa dan mau dewasa secara rohani, dia adalah orang yang mau berubah. Amin. Kalau dia tidak mau berubah, dia mungkin masih kanak-kanak rohani atau masih baru lahir, ya. Baru lahir. Oleh sebab itu, orang-orang yang mau dewasa rohani harus mau berubah. Nggak bisa enggak. Harus bersabar kan? Iya. Ngadapin orang ya harus sabar. Kalau nggak sabar, nah itu dicek. Ya. Orang lain akan menilai kita. Ya, kadang-kadang kita ini yang tidak mau dinilai oleh orang lain. Nah, perlu yang namanya latihan. Perlu yang namanya firman. Kalau kita ini kurang makan firman, bagaimana kita mau sabar? Ya, latih diri untuk sabar. Harus dikuatkan oleh firman. Tanpa firman Tuhan, nggak mungkin kita kuat, Bapak Ibu Saudara. Nggak mungkin. Ya, Bapak Ibu Saudara, lihat kan keadaan perang di luar sana. Ya, waduh, berat sekali mereka. Berat sekali. Setiap hari ada korban yang berjatuhan, termasuk anak-anak. Ya, sedih memang melihatnya. Ketika mereka meraung. Ada nggak lihat videonya mereka meraung? Anak mereka tewas, keluarga mereka tewas karena perang. Ya kan? Meraung, Bapak Ibu Saudara. Menderita. Ya, menderita. Waduh. Gimana rasanya? Ya. Tapi mereka masih mau berusaha untuk bersabar. Kita ini yang di Indonesia ini yang masih enak keadaannya.
Masakan kita nggak mau latih diri kita untuk bersabar? Ya, istri kita belum berubah, ya sabar, bawa dalam doa. Suami kita belum berubah, ya sabar, bawa dalam doa. Anak-anak kita belum berubah, ya sabar, bawa dalam doa. Kita melihat bagaimana kuasa doa bekerja hari-hari ini. Ya, jangan sampai kita ini lemah. Makanya kita harus berdoa. Ya. Dan di sini di ayat ke-9 jelas dikatakan, jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut akan suamimu. Jangan bersungut-sungut akan istrimu, akan anak-anakmu, akan orang tuamu. Ya. Jangan bersungut-sungut supaya tidak saling mempersalahkan. Kalau setiap hari saling mempersalahkan dan tidak pernah dibereskan, itu akan jadi bom waktu. Itu akan jadi bom waktu. Ya. Ada banyak kami mengkonseling orang-orang yang memerlukan konseling. Baik anak-anak muda, keluarga, ya, bahkan juga para lansia. Kalau tidak pernah dibereskan, sungut-sungut itu tidak pernah dibereskan, saling mempersalahkan itu. Ya, tidak pernah ada kata minta maaf. Ya udah lalu begitu aja. Itu akan jadi penyesalan. Pernah saya mengkonseling lansia dan seumur hidupnya suami istri, ya, mungkin sekali doang katanya pernah minta maaf. Habis itu melakukan kesalahan, ya, suaminya selingkuh nggak pernah minta maaf, istrinya berbuat dosa gini nggak pernah minta maaf, suami istri. Sampai umur 67 tahun. Ye Tuhan. Ya, mereka nggak pernah bahagia. Saya mau tanya, maukah Bapak Ibu yang menikah ini tidak bahagia? Pasti mau bahagia lah. Nggak mungkin nggak mau bahagia. Ya, seberat apapun masalah, pasti akan istri berkata kepada suami, kita akan hadapi berdua. Betul nggak? Seberat apapun tantangan kita, pasti kita akan hadapi berdua. Ya begitu. Ya, nggak pernah bahagia karena mereka saling mempersalahkan terus. Tetapi juga ada saya melihat, ya, para lansia yang suaminya lebih dewasa, ya, dan suaminya bisa bahagia, istrinya nggak bisa bahagia. Ada juga yang parubaya, istrinya banyak berdoa, tapi suaminya, aduh, kehidupan seperti, ya, ular naga udah. Tetapi mereka bisa bahagia. Khususnya istrinya bisa bahagia. Karena apa? Ada Kristus yang tinggal dalam hatinya. Bahagia itu pilihan. Bahagia itu pilihan. Mau bahagia tidak? Kalau nggak mau bahagia ya terserah. Nggak mau berubah ya terserah. Toh yang menghadapi Anda juga. Bukan kita yang mau berubah. Indahnya kalau kita mengalami perubahan hidup adalah kita ini menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kita ini menjadi berkat bagi suami kita, bagi istri, bagi anak-anak kita. Dan pengakuan itu nggak usah jauh-jauh dari orang sekeliling aja. Kalau kamu mau tahu orang itu, ya dia udah pelayanan nih misalnya nih ya. Kalau kamu mau tahu bagaimana aslinya orang itu, ya saya dikasih tahu sama pengusaha-pengusaha. Tanya sama pembantunya. Tanya sama orang-orang yang ada di rumahnya. Ya, di mimbar dia berkata, "Oh, haleluya." Bahasa roh udah tingkat tinggi, tingkat ke-7. Tah gimana itu bentuknya? Ya, itu sound system di sorga itu dikencenginnya sendiri. Apalagi, ya, sampai malaikat minder sama bahasa rohnya. Tapi coba tanya orang di rumah. Aduh Pak,
Dia memang pelayanan, Pak. Tapi, Pak, semua, Pak, dibantingnya di rumah. Nggak pernah berubah, Pak. Ngomong aja, Pak, di mimbar, Pak, kayak gitu, Pak. Tapi saya tahu juragan saya ini begini. Ya, makanya saya tetap di agama saya, Pak. Dia ngomong begitu, Pak, saya tidak percaya, Pak. Nah, itu. Ya. Oleh sebab itu, kita perlu jadi teladan bagi siapa? Bagi semua orang. Bagi mertuamu yang cerewet itu. Bagi siapa lagi? Ya. Tapi saya bersyukur loh, saya punya mertua yang gak cerewet. Waduh, berkat Tuhan, makasih Tuhan. Malah sangat sayang sama saya. Malah dia lebih sayang daripada anaknya sendiri. Pastor ini ketawa. Ya, itu berkat Tuhan itu, ya. Bisa dapat mertua yang sangat sayang sama mantunya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan saling bersungut-sungut dan akhirnya saling mempersalahkan. Kalau sempat seperti itu harus dibereskan. Jangan sampai jadi bom waktu. Jangan sampai. Mari latih diri kita ini. Ya, latih diri kita ini. Sesungguhnya hakim telah berdiri di depan pintu. Ya, Rasul Yakobus menyuruh kita untuk meneladani penderitaan dan kesabaran para nabi. Bapak Ibu coba baca deh kitab Yesaya, Yeremia, ya Yeskiel, kitab-kitab yang nabi-nabi besar. Mereka itu dianiaya loh. Ya. Bahkan Musa pun nabi besar itu dianiaya oleh bangsanya sendiri. Sampai-sampai gara-gara dianiaya begitu, Musa nggak masuk ke tanah perjanjian. Ya, bagaimanapun lembutnya Musa, Musa juga punya kelemahan. Musa juga punya sisi yang harus dipulihkan. Musa juga punya keterbatasan. Musa itu udah luar biasa. Ya, gara-gara dia hanya marah di hadirat Tuhan itu, dia nggak masuk tanah perjanjian. Bukannya Musa ini ada bacokin orang atau apa, nggak ada. Mengutuk orang pun nggak ada loh. Bahkan dia bilang, Tuhan, saya bersedia nama saya terhapus dari kitab kehidupan, asal orang-orang ini selamat. Itu Musa. Berkorbannya luar biasa. Ya, tapi dia dianiaya sendiri oleh bangsanya. Tapi Musa tetap sabar sampai hari ajalnya tiba. Dia tetap sabar. Bahkan mayatnya pun ingin diperebutkan. Mayatnya diperebutkan oleh setan-setan loh, raja iblis. Wah, betapa berharganya ya kematian orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah dalam kehidupan. Mau apapun orang bilang begini begitu, maju terus. Amin. Ingat di sini, sabar, sabar, sabar. Kan ada lagunya di him. Sabar dalam suka dukamu, sabar, Tuhan selalu sertamu. Sabar, sabar. Dipitnah, sabar. Salah. Nah ya, sebab Tuhan sertamu. Mau diapapun sama orang, ya kan, ditinggalin sama orang, sabar. Udah, percayakan aja sama Tuhan. Hakim itu sudah berdiri di ambang pintu, kata Rasul Yakobus. Artinya Tuhan tidak tinggal diam tentang apapun yang menimpa setiap anak-anak Tuhan. Enggak akan tinggal diam. Tuhan hanya butuh responmu yang benar. Ya, sabar aja. Ya, mungkin suamimu sedang bertingkah, datang bulan dia. Ya, namanya orang datang bulan, ya dia perlu dikasihi. Ya,
Peluk suamimu, katakan, oh suamiku ini luar biasa. Luar biasa sekali, nggak ada seperti yang lain suamiku ini. I love you. Istrimu juga lagi bertingkah-tingkah, ngomel-ngomel dia di dapur. Ya, jangan makin ngomel-ngomel. Datang sama dia, ya kan? Bilang apa? Puji dia, ya. Wow, istriku nih masak apa ini hari ini? Ya, orang tuamu lagi ngomel-ngomel. Bilang, "Ya Pak, ya Ma, terima kasih. Saya bangga memiliki orang tua kayak papa mama." Lagi ngomel-ngomel. Apalagi anakmu, ya, lagi ngambek lagi apa? Luar biasa putriku ini. Luar biasa putraku ini, ya. Tuhan pasti memberkatimu. Saya sayang sama kamu. Begitu. Jangan makin ditunjuk-tunjuk. Nggak akan pernah selesai itu. Namanya mengikut Tuhan harus sabar. Titik. Belajar untuk sabar. Orang Kristen itu kan maunya pelayanan tapi nggak mau sabar. Namanya sabar itu ya susah Pak. Namanya aja sabar, lahir. Sabar senantiasa selalu sampai kepada akhir zaman Cahyono. Tapi belum tentu dia sabar. Ya, ada itu saya pernah kenal. Ada seorang mas namanya Sabar dari Wonosobo. Ya. Sabar Cahyono. Ya, tapi agak sabar sih orangnya. Tapi saya tanya, tapi itulah Mas Alfa, saya ini ya nggak suka juga, benci juga sama teman-teman saya yang ngolok-ngolok saya miskin. Ya, oh ya sabar Mas. Nama itu ya kena ke dia lagi. Ayo belajar sabar. Ya, kalau gembalamu sabar, Anda juga harus sabar. Ya dong, ya harus kasih dong, kasih teladan untuk sabar. Amin. Ya, sabar dalam penderitaan itu ingat. Jangan depan-depan istri, depan suami, depan orang tua, depan anak kita malah komplain terus. Sabar. Ingat, sabar. Ya, sabar berkali-kali nggak menjawab, tetapi lebih kepada sikap. Memilih untuk mencari apa yang baik bagi orang itu. Ya, mau lihat sabar kemarin. Nah itu si Timo Edwan ini. Ya, dijambak rambutnya sama bapak-bapak. Sabar dia. Diginiin sama orang tuh. Sabar dia. Malah kita bilang, "Kenapa kamu nggak turun? Kamu kasih klarifikasi, malah kamu gini-gini." Ya udahlah pastor, udah terjadi. Oh ya bagus. Sabar dia mau sabar ya, nggak apa-apa. Biar nanti kalau dia diuji lagi kayak begitu, kita lihat sabar ndak. Ndak ya. Saya berdoa sih ndak begitu lagi ya. Ya masa dijebak sama bapak-bapak. Aduh, memang bapak-bapak itu, aduh, dia ya. Entah bapak-bapak atau ibu-ibu itu ya. Masa main jambak, heran ya. Aduh, tapi nggak apa-apa ya, sabar ya. Nah kita tahu kan, Jeremia kan, wah ditonjok dia. Tapi dia tetap sabar. Wah, ya orang tua masa kalah sama anak muda. Bikin malu aja begitu. Ya, tapi bukan berarti harus ditonjok. Nah, Anda nggak perlu ditonjok. Tapi Anda tunjukkan sikap untuk sabar. Ya, ya harus dilatih. Nada itu harus dilatih. Sikap itu harus dilatih. Ya kan nggak perlu. Ya kan sampai ditonjok kayak Jeremy. Berapa kali tuh ditonjok, ya kan? Waduh, kasihan sekali. Ya malah kita ini yang rasanya ya. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu ujian untuk dia. Tapi dia bisa lulus ya. Aduh ya. Kadang-kadang memang kita ini semuanya harus diuji kesabaran. Ya saya berdoa biar kita semuanya diuji kesabarannya. Sejauh mana kita sabar. Amin. Jangan anti sama ujian. Jangan anti
ya, supaya kamu diberkati. Oke, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Ya, saya suka lagunya ini. Ujilah aku Tuhan dalam rumah tangga, cobalah aku Tuhan dalam kuliah, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kita perhatikan lagu ini sebentar. Pertama dikatakan, ujilah aku Tuhan, hadapi orang tuamu, cobalah aku Tuhan, hadapi orang-orang di sekelilingmu, selidiki batinku dan hatiku, supaya apa? Mataku tertuju padamu. Ya, setelah kita diuji, setelah kita masuk dalam pencobaan, kita itu bisa berkata, aku cinta padamu Tuhan. Cinta kita teruji Bapak Ibu Saudara. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Kita diuji, kita masuk dalam pencobaan, supaya kita ini merindukan hadirat Tuhan. Dan kita menyadari hanya hadirat Tuhan yang mengerti setiap kita dan bisa menolong jiwa kita. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Setelah kita diuji, setelah kita lulus dari ujian dan timbul seperti emas, makanya kita bisa berkata, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Lebih sungguh lagi katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini ujilah kami, cobalah kami, baik hamba-Mu maupun umat-umat-Mu, supaya kami belajar untuk sabar, supaya kami belajar untuk mengasihi, bahkan mengasihi, mengampuni dan berbuat baik kepada musuh-musuh kami, dengan orang-orang yang membenci kami.
Kami mau belajar untuk sabar menghadapi anak-anak kami, menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi orang tua. Tuhan, bantu kami. Hamba berdoa biar hati kami menjadi tanah liat yang mudah dibentuk, seturut dan sekehendak Tuhan. Kami percayakan hidup kami kepadamu, karena hanya di dalam-Mu adalah ada masa depan yang terindah. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan berdoa syafaat. Mari saya minta untuk Ibu Esther berdoa ya. Syafaat. Silakan. Thank you Lord. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bangun pada hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan-Mu Tuhan dalam waktu yang sesingkat ini Tuhan. Tuhan, kami ingin bersyafaat Tuhan Yesus, kami ingin berdoa Tuhan Yesus buat negara Tuhan Yesus. Tuhan, tutup bungkus negara kami Tuhan Yesus, tutup bungkus Indonesia dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan ada pertobatan Tuhan di Indonesia Tuhan Yesus. Berkati Indonesia Tuhan Yesus dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat negara-negara yang sedang dalam keadaan perang Tuhan. Tuhan, di sana juga banyak Tuhan Yesus orang-orang benar Tuhan, orang-orang Kristen Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berkati mereka apapun keadaan mereka Tuhan, apapun kondisi mereka Tuhan, bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat kota-kota kami Tuhan, dimanapun kami tinggal Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan suci kuduskan, apapun yang terjadi dan kota kami Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus akan ada kegerakan, akan ada pertobatan di kota-kota kami Tuhan Yesus, dimanapun kami tinggal Tuhan Yesus, khususnya di Palangkaraya Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus, tutup bungkus Palangkaraya dan kota dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gembala kami Tuhan, Pastor Alpa dan Pastor Eni Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan, Kau tutup bungkus mereka dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati mereka, urapi mereka lebih-lebih lagi Tuhan Yesus. Urapi mereka dengan urapan yang lebih lagi Tuhan Yesus. Bantu mereka Tuhan Yesus, berikan mereka kekuatan Tuhan dalam membimbing kami jemaat-jemaat mereka Tuhan Yesus. Tuhan, dimanapun kaki mereka melangkah Tuhan, di situ berkat-berkat dilepaskan Tuhan Yesus. Dimanapun tangan mereka bekerja Tuhan, di situ Tuhan Yesus mujizat-mujizat terjadi Tuhan Yesus. Berkati pula Darlene dan Glenn Tuhan, berkati keluarga kecil mereka Tuhan Yesus. Tuhan, mampukan mereka Tuhan untuk membimbing kami jemaat-jemaat mereka Tuhan Yesus. Berkati pula kami Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan Yesus yang ada Tuhan Yesus. Tuhan, ajari kami untuk terus setia berdoa, ajari kami untuk setia beribadah Tuhan Yesus. Di apapun kegiatan yang kami lakukan Tuhan Yesus, baik di doa api, morning prayer, Tuhan, doa base camp, komsel, dan ibadah Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, urapan Tuhan ada, hadirat Tuhan nyata di setiap kegiatan kami Tuhan Yesus. Berkati pula kami yang ada di Zoom ini Tuhan Yesus. Berkati kami apapun keadaan kami Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat Tuhan lepaskan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau membukakan pintu-pintu yang tertutup Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat kami, meminta jemaat-jemaat Tuhan, jiwa-jiwa baru Tuhan untuk datang dan beribadah Tuhan Yesus. Untuk datang dan beribadah Tuhan, karena Tuhan yang menggerakkan, bukan karena kuat dan hebat kami. Tuhan, dimanapun Tuhan, apapun kami juga berdoa buat jemaat yang akan menonton siaran ulang ini Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Engkau urapi mereka Tuhan Yesus. Engkau berikan kelegaan apapun permasalahan mereka Tuhan Yesus. Berkati pula kegiatan kami yang pada hari ini Tuhan. Berkati kami yang bekerja, berusaha, yang sekolah Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus. Berikan kami kesehatan yang baik Tuhan. Tutup bungkus kami dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami bisa melaksanakan kegiatan kami pada hari ini Tuhan Yesus dengan baik. Kami juga berdoa buat pembangunan gereja kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau berkati pendana-pendana
cukupkan dananya Tuhan Yesus. Engkau cukupkan keuangan, Kau cukupkan bahan bangunannya Tuhan Yesus. Kau berkati pekerja-pekerja yang ada di sana Tuhan Yesus, agar gereja kami dapat terbangun Tuhan Yesus, dapat selesai Tuhan Yesus sesuai dengan waktunya Tuhan Yesus. Dan rencana untuk pentabisan gereja kami Tuhan Yesus, Engkau berkati pula Tuhan Yesus. Biarlah ini hanya rencana kami Tuhan, biarlah Tuhan yang menentukan Tuhan kapan Tuhan yang tanggal terbaiknya Tuhan Yesus. Biarlah semuanya rencana-rencana ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah punya rencana yang indah buat gereja kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Esther. Ya, puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara beraktivitas, mari terus andalkan Tuhan ya. Kita mengasihi harus pakai kasih Kristus. Oke, tetap semangat, tetap berproses, hargai proses itu, nanti hasil yang akan mengejar kita ketika kita menghargai proses. Tuhan berkati ya. Hari ini kita akan komsel di base camp ya. Pak Robi Bukartini oke? Oke, sip. Ya, kita akan komsel hari ini. Mohon resumenya kita baca-baca lagi ya. Kalau ada pertanyaan kita akan ini ya jawab, dibahas lagi nanti. Yang bertugas mohon dipersiapkan ya. Itu aja Bapak Ibu Saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dalam ujian, dalam pencobaan ya. Tetap menyala-nyala, tetap semangat. Tuhan berkati. Shalom semuanya. Selamat pagi. Shalom, Pastor. Terima kasih, Pastor. Salam semuanya. Shalom. Shalom. Shalom, Bu Selamat Saina. pagi. Shalom Pastor, Iya. Tuhan berkati. Salam Pak Daud. Izin salam Pastor. Pak Robi, salam Daud, salam Bu Esther, salam Bu Kartini. Mohon dukungan Salam doanya Pak. Pastor ya, penerbangan hari ini. Jam berapa Pak? Ini baru sampai airport. Oh oke. Tuhan Yesus menyertai Pak Daud. Ya, makasih Bu Eka. Pakai pesawat apa Pak? Lion. Lion. Yuk kita berdoa bentar ya. Tuhan kami berdoa Pak Daud akan ke Makassar hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kasih setia Tuhan mengalir buat Pak Daud, sertai tutup bungkus, jauhkan dari yang jahat, penerbangan dengan cuaca yang terbaik, dan juga semuanya yang terbaik sampai di Jakarta atau Surabaya transit dan sampai di Makassar dengan baik dan tak kurang satu apapun. Berkati dan sampai di sana dia sehat dan tidak sakit, dan Tuhan memberkati juga kepulangannya nanti. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kasih Pastor. Iya, Pak Daud. Salam Sama-sama. Pak Daud, Tuhan berkati Pak Daud. Dadah, Bu Esther. Ya. Semangat Pak Daud. Semangat Pak Daud. Makasih Pak Abi. Semangat Pak Daud. Tuhan Yesus Semangat lancar sukses Pak Daud. Amin. Salam Henry. Nah, Henry, salam salam. Henry. Ya, sehat Pak ya. Wala kurun. Semangat terus Pak Henry. Shalom, Bu Suri. Bu Suri, Bu Saina. Salam Salam Bu. Pak Robi. Saina. Henry. Tuhan berkati. Shalom, Kak Yes. Salam. Kak Yes dia sekarang Ah. manggilnya. Siap. Bu Saina tadi malam anaknya ada WA saya. Ya. Jadi nggak tahu apa dibalasnya atau tidak. Ya, siapa namanya? Sagala ya. Doris. Ya, dia bilang sih Sagala. Oh, Hmm. segala. Ya, marganya kan. Oke. Ya, berharap dia bisa dituntun dengan baik. Ya, itu aja Bapak Ibu Saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala. Tetap kuat, tetap semangat ya.
Oke, Pak Hendri, sehat selalu di sana. Ya, jangan makan lemak babi ya. Enak itu Hendri. Bagi-bagi. Iya. Babi sate. Oke, selamat beraktivitas. Bye-bye. Shalom. 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 Shalom.